Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang menyaksikan tayangan TVRI. Tapi tidak seperti biasanya, hari ini spesial. Kita biasanya di studio, kali ini agak lebih santai, kita berada di luar ruangan. Sespesial narasumber kita yang hadir pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kenapa sih kita harus santai? Karena ketegangan sudah berakhir. Pilkada serentak 2024 sudah usai. Waktunya kita untuk menata kembali. Untuk itu tema kita pada hari ini luar biasa, rekonsiliasi tatanan kehidupan bermasyarakat pasca Pilkada 2024. Bersama saya Cynthia Permana dan saya Dodi Yusra, dan kita nanti akan membahas berkaitan dengan bagaimana kemudian kita merajut kebersamaan pasca demokrasi Pilkada ini yang telah berlangsung. Siap, kita perkenalkan dulu ya. Sebenarnya nggak usah dikenalin sih, ini udah dikenal oleh seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Tapi tetap langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH. Selamat sore Bapak. Sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi raut lelahnya tidak bisa ditutup ya. Dan Cynthia juga telah hadir bersama kita, tokoh masyarakat gitu ya. Gubernur Provinsi Jambi periode 2010 sampai 2015, anggota DPR RI, lagi-lagi kita ulangi, tokoh masyarakat Jambi, Bapak Hasan Basri Agus, atau lebih dikenal dengan Pak HB. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Nah ini ada yang spesial nih, mungkin Cynthia. Ada spesial, kalau ini Cynthia yang sapa. Iya. Karena Cynthia kebetulan mengajar di tempat beliau juga nih Pak, jadi ada Cynthia yang menyapa. Tapi langsung saja kita sapa Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi yang baru saja terpilih. Ini Bapak Profesor Dr. Haji Kasul Anwar US MPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus terus sehat. Baik. Ya. Nih tiga orang yang luar biasa akan membahas tema yang juga spesial di tempat yang spesial. Di mana nih kita Bang Dodi? Di rumah dinas Gubernur Jambi. Siap. View kita di depan langsung Sungai Batanghari dan jembatan Gentala Arasi. Tanggorajo. Ya, baik. Mungkin kita langsung ke Pak dulu nih, Cynthia. Yang santai-santai dulu ya, Bang? Yang Jangan yang bikin momen. Silakan Bang Doni. Pak Gub, Pilkada ya sekalipun masih di beberapa tempat masih ada dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya pemungutan dan penghitungan suara secara umum sudah selesai Pak Gub. Tapi tentu yang paling kita harapkan ini kan ada pada masyarakat. Bagaimana kemudian harapan Anda kepada masyarakat pasca Pilkada ini Pak Gub? Perbedaan pilihan tentu hal yang biasa. Kemudian pasca Pilkada bagaimana? Ya. Baik, makasih. Saya tentu melihat bahwa dari awal ya, kan semua punya tim sukses, semua punya keluarga. Bahkan kalau di skala kecil kita juga menemukan bahwa ada sekelompok orang misalnya lah ya di wilayah A, wilayah B misalnya kan. Nah ini punya calon. Tentu mereka masing-masing mempertahankan posisi mereka, keluarga mereka untuk pemenang. Biasa dalam politik gitu kan. Nah tapi begitu habis pilkada kita mulai memahami bahwa kita ini satu. Bahwa pilkada itu bukan untuk memecah belah, tapi untuk memilih yang terbaik. Yang jadi pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Nah artinya apa? Artinya kembali kita membaur. Nah saya juga sudah menghubungi teman-teman calon bupati yang kalah yang menang. Saya sudah sampaikan juga, sudah selesai pilkada, ayo saling bersapa, kembali ke keluarga kita masing-masing, saling membaur bersama-sama. Ya artinya adalah bahwa selesai pilkada kita adalah warga Jambi yang satu rumpun, satu keluarga besar, yang tidak boleh terpisah hanya karena politik, ya kan? Nah, artinya kenapa saya sebelum pilkada mulai, saya ke desa-desa, contoh di Kerinci misalnya, saya ajak minum pagi calon semuanya. Waktu belum masuk masa kampanye kan, minum kawo pagi, ya. Saya undang mereka, belum masuk masa kampanye. Termasuk juga kota Sungai Penuh saya undang ngobrol-ngobrol pagi. Saya ke Selangor juga saya undang. Nah, Merangin juga kita duduk bersama-sama. Intinya itu bahwa di depan kita ada sebuah kompetisi besar untuk pilkada. Dan dalam kompetisi itu ada menang ada kalah. Pasti itu dua hal yang dialami oleh mereka. Nah, perlu kesiapan mental mereka. Tampil sudah, berjuang sudah, kampanye sudah. Hasil akhir sudah ada, tapi memang ada di MK ya, tapi paling tidak kan
tim mulai menerima itu semuanya. Sehingga kita mengimani itu bahwa inilah hasil dari Allah yang kita imani, kita sikapi dengan bijak bahwa semua sudah Allah putuskan, ini yang menang, ini yang kalah. Yang kalah dukung yang menang. Yang menang rangkul yang kalah. Ya kan? Artinya persaingannya hanya dalam proses pilkada saja sebenarnya. Iya. Setelah itu kita merupakan bagian yang satu sebagai warga masyarakat Provinsi Jambi. Betul. Makanya di baju saya kampanye itu kan ada Jambi untuk semua. Nah, misinya itu Baik gitu. yang milih ataupun tidak untuk Iya. pasangan calon tertentu. Ya begitulah. Ya. Siap. Itu saya kira begitu. Pak, Pak Gub, tadi disampaikan bahwa bagaimana kita kembalilah setelah pilkada usai gitu, dan masyarakat ternyata yang menyiapkan mental tidak hanya para peserta atau kontestan pemilu saja, tapi juga masyarakatnya gitu. Kalau Bapak melihat masyarakat Provinsi Jambi seperti apa? Apakah rekonsiliasi ini memang urgensinya begitu kuat di Provinsi Jambi, ataukah aman-aman saja di Provinsi Jambi? Nah, jadi begini, Jambi ini kan memang kental budaya keluarga itu kental memang. Kalau di kampung kan ada istilah kalbu ya. Contoh misalnya ini kalbu A, kalbu B. Contohnya kelinci lah, ya, atau ya kan contohnya kelinci, ada kelinci hilir lah, Ya. ada kelinci tengah nih, kelinci budi. Nah, masing-masing dia ini punya basis lah, Ya. ya kan? Dan bahkan punya calon. Ya. Nah, disitulah muncul ego-ego sektoral. Sama juga di Kota Sumber Penuh misalnya lah ya. Ada dari Kumun misalnya kan, dari Pondok Tinggi misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang ketika bicara keluarga, bicara basis, nah mereka merasa ini bertahannya luar biasa ini. Nah, ini yang tugas kita memang menyatukannya tidak gampang memang. Ketika sudah ada kubu-kubu yang bersaing di situ, ada kelompok yang bersaing, nah ini repot, menyatukannya repot gitu. Ya. Nah, inilah tugas ketika kita nanti sebagai calon, ada kampanye damai, ada pernyataan kita bahwa siap menang siap kalah. Nah, ini tugas kita para calon yang tadi menang tadi, yang kalah tadi. Segera ambil langkah-langkah menyatukan masyarakat. Ya kan? Ya. Karena kita ini pemimpin yang pernah mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota dan gubernur kan. Nah, belum tahu nanti suatu hari ke depan kita kembali mencalonkan diri gitu. Nah, citra ini kita bangun juga terus. Ya kan? Citra untuk, karena pemimpin tugasnya menyatukan umat, bukan untuk menceblakan umat. Baik. Nah, ini saya kira itu yang penting saya kira ke depan. Baik. Iya, Mungkin benar, kita benar. ke Pak HBA nih. Siap, ya, Sebagai wakil tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat senior, politisi senior Provinsi Jambi. Baik. Nah, kita lihatnya dari sisi masyarakat. Dari tadi kita mungkin banyak melihat perspektifnya masyarakat, Pak HBA. Tapi tentu peran elit juga penting. Ya, Anda sebagai politisi senior Provinsi Jambi, apa yang sebenarnya dalam kondisi-kondisi begini nih, apa yang sebenarnya harus dilakukan para elit, Pak HBA? Baik, terima kasih. Pertama-tama kita bersyukur bahwa pilkada di Jambi ini berjalan dengan baik lah, saya. Penilaian orang semuanya seperti itu. Walaupun pada saat mau pemilihan, Ya. panasnya luar biasa. Ya. Nah, Dan itu biasa? Ya, luar biasa kalau saya lihat. Sehari ketika macam-macam lah. Gitu. Iya. Tapi kami melihat dari sisi pertama, kita sudah berpengalaman. Rakyat kita ini sudah terbiasa juga kelihatan. Pilkada sudah berapa kali gitu. Kemudian pileg juga seperti itu. Mudah-mudahan diharapkan memang setelah ini nanti selesai, ya selesai sudah. Ya. Tapi memang sebagai warga tempat gubernur ini peran pemimpin sangat menentukan. Artinya apa? Setelah pilkada ini gubernur sebagai yang terpilih utama sebagai pemimpin merangkul kembali seluruh masyarakat kita. Gitu. Kalau istilah adat itu cabik-cabik bulu ayam, dilus-lus yang menyatu kembali. Kan. Jadi itu, dan saya pikir ini apalagi gubernur kita kan gubernur terpilih gubernur sebelumnya gitu. Dan beliau tahu betul watak-watak masyarakat di mana saja dalam Provinsi Jambi, masing-masing kabupaten itu berbeda-beda lah. Kalau memang sudah diajak oleh Pak Gubernur untuk bersatu kembali, saya yakin persoalannya akan selesai. Tidak ada masalah. Insya Allah akan selesai gitu. Dan yang tadi bulu ayamnya terpecah belah, kena dielus oleh Pak Gubernur, itu akan menyatu kembali. Menyatu lagi, Ya, siap. Luar biasa Pak HBA, terima kasih sedikit dari pandangan, walaupun kalimatnya sedikit tapi mengena di hati seperti itu. Makasih Pak HBA. Kita ke Prof. Kasul. Prof, tadi kita sudah sepakat bahwa rekonsiliasi ini diperlukan untuk kembali merajutlah persatuan, terutama untuk Provinsi Jambi seperti itu. Lalu keterlibatan semua pihak akhirnya kan diperlukan.
baik itu dari tokoh masyarakat, para elit seperti katakan Bang Doni, pemerintahan, juga para akademisi yang tidak luput untuk melakukan kontrol terhadap tatanan masyarakat pasca pilkada ini. Seperti apa Prof memandang ini, Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama barangkali kita ucapkan selamat lah kepada Pak Gubernur ya. Alhamdulillah Pak Anari sudah terpilih yang kedua kali, dan itu adalah pilihan masyarakat Provinsi Jambi, baik dari Kerinci sampai ke ujung Jabung itu. Bicara masalah rekonstruksi pasca pilkada ini kan, kalau kita bicara rekonstruksi itu bagaimana mengembalikan kan? Mengembalikan kepercayaan masyarakat yang barangkali pada masa pilkada pemilihan itu barangkali kita maklum ada yang terkotak-kotak dengan dengan idenya, ada yang terkotak-kotak dengan pilihannya, itu biasa. Tapi pada akhirnya itu pasti yang menang itu hanya satu, tidak ada dua ya. Yang menang itu pasti satu, dan yang menang itulah pilihan semua orang, dan barangkali juga adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam kajian keislaman ya, banyak yang menyatakan misalnya contoh sudah berusaha semaksimal mungkin, yang jadi yang tidak disangka-sangka ada, itulah pilihan takdir juga. Jadi dalam Islam kalau kita juga harus percaya kepada takdir, bahwa semuanya ini adalah proses yang dilakukan oleh calon untuk mengambil hati masyarakat, yang pada akhirnya ya kembali kepada siapa yang terpilih. Dan itu luar biasa ya, tercabik-cabik ini katakan Pak HBA tadi, dahsyatnya sebelum pilkada. Tapi saya melihat pada akhirnya semua menerima, bahkan calon sendiri ya, rivalnya Pak Gubernur Pak Romi dengan dia mengaku ya, menerima hasil pilkada ini. Gentleman, itu yang kita inginkan. Siapapun apapun itu gentleman, dia mengakui bahwa dia ya, untuk saat ini belum mampu untuk Maka sesungguhnya yang paling penting dalam membangun kepercayaan masyarakat ya, setelah nanti Pak Gubernur dilantik adalah bagaimana memberikan kepercayaan itu betul-betul ditunaikan di dalam janji-janji ya. Saya melihat janji-janji Pak Gubernur, tunaikan itu ya, sampai nanti misalnya contoh beasiswa Dumisake sekian, insya Allah pada tahun depan akan masuk lagi S2 misalnya, tunaikan itu. Artinya kepercayaan itu adalah janji yang telah diberikan atau yang telah diucapkan oleh calon yang terpilih. Nah, ketika itu ditunaikan dengan baik, insya Allah masyarakat akan menerima apapun, dan masyarakat akan mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh siapapun yang terpilih, gubernur maupun bupati dan wali kota. Itu yang saya harap. Jadi konsep-konsep kalau memang itu konsep pendidikan juga ada. Memang ini pendidikan politik ya bagi masyarakat. Dia harus menerima apapun yang terjadi yang sudah disahkan oleh KPU, baik kabupaten dan provinsi Jambi. Barangkali itu. Akhirnya sikap dari para calon kepala daerah yang baik yang terpilih ataupun tidak ini menjadi penting ya, dan menjadi contoh juga bagi masyarakat bahwa para elit saja sudah legowo seperti itu, dan akhirnya masyarakat harus kembali seperti itu. Yang paling penting bagi saya adalah calon itu sendiri, khususnya calon yang kalah ya, dia harus bisa meredam, mendamaikan ya tim-timnya dan juga masyarakat yang mendukungnya. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah tidak ada masalah. Sebenarnya kunci masyarakat itu tergantung figur. Siapa figur yang didukung. Kalau figurnya sudah rela, sudah ikhlas menerima, insya Allah tidak ada masalah. Baik. Itu aja. Mungkin kita tahan dulu, Cynthia. Pemirsa tentu jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya
pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah rekonsiliasi tatanan kehidupan bermasyarakat pasca Pilkada 2024. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa dan juga rekan saya ada Doni Yusra. Ini ada Pak Gubernur Jambi, Dr. Haji Al-Haris SOSMH, anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM, dan juga Rektor UIN STS Jambi Profesor Dr. Haji Kasful Anwar SMB. Baik, tadi kita terjeda iklan Cynthia ya. Ya. Kita ke Pak Gub nih. Pak Gub sempat dalam masa kampanye cuti, kemudian kembali lagi pasca di tanggal 23 kalau saya tidak salah ingat, kembali lagi menjabat sebagai Gubernur Jambi setelah sebelumnya dijabat oleh pejabat sementara. Pasca Pilkada juga tentu kalau orang mengatakan menormalisasi kembali jalannya roda pemerintahan agaknya kurang pas, Pak Gub. Karena memang harus terus berlari gitu. Apa yang kemudian yang Anda lakukan setelah Anda kemudian kembali masuk aktif sebagai gubernur? Memang kita kan kemarin kan saya cuti, Sekda jadi PJS Gubernur. Iya. Saya sudah pesankan ke Pak Sekda poin-poin jangan sampai ini telat. Pembahasan APBD sebagainya kan. Iya. Apalagi ini menjelang awal tahun. Ya, kan waktu beliau PJS kan kita mulai membahas APBD 2025. Iya. Nah, saya masuk 2 kali ketok palu APBD kita. Iya. Nah, artinya adalah selama saya cuti saya tetap memantau pemerintahan. Yang kira-kira urgen saya telepon Pak Sekda. Karena bukan apa-apa, karena ini masih ada tanggung jawab saya sebagai gubernur di situ. Iya. Lagi cuti gitu kan. Nah, jadi saya tidak mau lepas tangan juga. Begitu saya cuti, tetap saya kontak Pak Sekda, menanyakan soal kondisi pekerjaan dan sebagainya lah. Iya. Karena juga saya telepon juga asisten dan sebagainya. Nah, tapi saya alhamdulillah tidak menggerakkan ASN. Iya. Itu poin pentingnya. Ya, saya sebagai gubernur ingin jadi contoh lah bagi yang lain gitu kan, bahwa ASN harus netral. Tidak boleh mereka ada yang ikut saya, bahkan apa namanya, apalah semua lah. Ya kan? Dan saya juga jaga jarak dengan mereka. Telepon adalah sekali kalau yang penting urgent ya. Tapi saya ada mau ketemu mereka. Artinya saya gunakan cuti ini memang cuti kampanye saya. Iya. Ya kan? Tapi saya juga tidak boleh mengabaikan saya punya beban sebagai gubernur Jambi yang harus saya kawal juga pemerintahan ini. Nah, maka setelah saya cuti, saya masuk kerja, kita mulai. Meskipun saya kan merasa karena belum pilkada kan 3 hari minggu tenang, saya agak ragu juga melangkah gitu kan. Nanti dianggap nanti intervensi pemerintah, Iya. intervensi ASN gitu kan. Iya. 3 hari menjelang pemilihan itu. Iya, sehingga acara-acara yang tidak penting saya ikut saja. Yang penting saya nggak mau ikut. Nanti dianggap wah ini gubernur intervensi nih. Serba salah ya Pak? Iya. Iya. Setelah pilkada harus saya mulai. Mulai kita rapat, lihat kondisi akhir tahun, anggaran kita seperti apa, serapan dan sebagainya, gitu kan. Iya. Nah, itu saya lakukan. Iya. Artinya adalah saya juga selama kampanye selalu menekankan dengan kawan-kawan sekalian. Ayo kita kampanye, jual visi misi, tapi jangan pernah kita menyelesaikan orang lain. Agak ini juga contoh oleh para pejabat di kota, ya kan? Karena pucuknya juga harus bagus nih. Iya. Pucuknya benar, bawahnya juga benar kan. Iya. Nah, saya lakukan itu, bahkan juga saya juga kadang-kadang saya juga telepon calon bupati itu kalau dia sedikit melenceng saya sampaikan. Kenapa? Karena yang paling penting prinsip demokrasi itu adalah kita menjaga keutuhan bangsa kita, menjaga keutuhan Jambi ini. Itu yang penting sekali. Kita ini kan untuk apa kita berlomba-lomba maju hanya untuk mencabelahkan Jambi? Nah, kita maju ini berlomba-lomba jual visi misi, menjual konsep-konsep pada masyarakat, agar masyarakat juga cerdas memilih nantinya. Ya kan? Nah, jadi artinya alhamdulillah selama saya cuti pemerintahan jalan semuanya. Kemudian juga pasca cuti juga saya langsung ambil alih pemerintahan, dan saya langsung juga dengan Pak Danrem Kapolda juga saya laporkan. Saya habis cuti, saya kembali bekerja seperti biasa ini. Artinya ada hal-hal yang prinsip, saya sudah standby di daerah gitu. Pak Gub, boleh saya tanya yang sedikit pribadi nggak, Pak Ya, Gub? boleh. Ya, di proses pilkada, Anda menjadi, saya katakan sebagai 4 orang sekaligus, Pak Gub. Ya. Tokoh masyarakat, Ya. tokoh politik, Ya. kontestan, pengantinnya nih, Ya. dan yang terakhir adalah Gubernur Jambi. Ya. Yang dalam 4 hal ini tentu ini kadang saling saling nggak bisa nyatu gitu. Contoh, ya di saat Anda sebagai kontestan pilkada, tentu akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di saat Anda membawa
peran Anda sebagai gubernur misal. Ya. Bagaimana sih untuk menyeimbangkan bisa kita katakan 4 peran sekaligus di tangan Anda pada saat Ya. itu? Jadi begini, kita ini kan kembali memahami kita ini maju sebagai gubernur untuk memimpin daerah, Ya. ya kan? Dan kita harus nantiasa sadar itu. Ya. Kita ini tokoh publik, kita ini pemimpinnya sedang bekerja juga, kontestan juga di situ gitu. Partai Ya kan? politik juga. Partai juga. Nah ini mesti kita lakukan dengan bijak, dengan cermat, penuh kehati-hatian. Jangan Iya. sampai salah langkah ya. Iya. Tumpang tindih. Saya juga dipanggil Bawaslu loh, saya datang. Saya tunjukkan dengan mereka, saya juga fair gitu kan. Sebagai kontestan. Iya. Kontestan saya datang, diundang Bawaslu, ada klarifikasi saya hadir, saya sampaikan. Sebaliknya juga selaku gubernur juga karena kita masih menjabat, kadang juga ada orang datang ke rumah saya, Pak minta pendapat, minta begini, saya sampaikan juga, ya kan? Sebagai gubernur. Iya, ada yang minta pindah lah begini, macam-macam lah. Ya kan, karena kita pengambil kebijakan kan, saya hadapi juga mereka, ya kan? Selaku kontestasi politik ya kontestan ya tim sukses semua kita hadapi semua. Nah karena kita sudah biasa, saya sudah diajar oleh beliau ilmu-ilmunya lah. Iya. Dari lurah dulu kan saya biasa seperti itu. Sudah Beliau, diturunkan ya. Ya saya tahu di mana saya punya posisi. Iya. Kapan saya sebagai kontestan politik, kontestan calon, kapan saya selaku pemimpin yang harus adil di masyarakat. Meski mungkin dia dukung yang lain sebetulnya. Iya. Tapi dia ke rumah saya, ya itu warga saya. Saya terima dengan baik, Itu sulit loh Pak Gu. ya kan? Sulit loh itu. Nah, Tapi bisa terlewati. Oh bisa lewati semuanya. Siap. Kan kita paling mudah memantau orang. Asik. Siap, Pak. Saya juga tahu ASN saya yang mendukung si ACB, tapi tidak masalah. Saya bilang inilah indahnya politik demokrasi. Tidak ada dukungan dan tidak ada pula yang membeda-bedakan. Semua jalan semua. Walaupun berbeda pilihan. Beda nggak apa-apa. Saya tahu semua. Oh dia dukung si ACB, nggak apa-apa. Inilah indahnya demokrasi. Nah yang penting adalah tidak boleh berkampanye selaku ASN. Pakai atribut gitu kan. Pakai nomor tidak boleh. Tapi kalau dia mendukung ya boleh. Itu boleh. Itu hak mereka mendukung. Ya kan? Nah itu. Dan sebagai gubernur tetap merangkul yang memilih ataupun yang tidak memilih. Iya. Gitu ya. Rangkul semuanya. Harus bijak. Berbijak. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Gub. Kita ke Pak HBA. Nah Pak, sebagai tokoh politik dan juga tokoh masyarakat, tadi ada satu poin yang menarik menurut Cynthia dari Prof. Kaspul mengenai mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tatanan kehidupan bermasyarakat ini kembali gitu, merajut persatuan. Bagaimana Bapak memandang kepercayaan masyarakat ini? Karena kalau dari data yang disampaikan oleh para penyelenggara bahwa target untuk partisipasi pemilih sebenarnya tidak tercapai. Walaupun dari 5 tahun yang lalu partisipasinya meningkat, tapi target yang diinginkan untuk tahun 2024 Dan lebih rendah ini, dari pemilu. ya dari legislatif kemarin Iya, ya Pilpres dan Pilpres legislatif legislatif. itu ada ya tidak tercapai lah targetnya. Ini apakah berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tadi atau masyarakat sebenarnya sudah lelah Pak? Di tahun 2024 terlalu banyak yang mereka pikirkan di tahun Jangan-jangan tokoh politik, politik kita gitu. juga lelah dengan itu ya. Lelah. Pak Bea silahkan. Terima kasih. Memang macam-macam kajian yang Ya. dilakukan oleh para pakar ya. Pertama memang kami merasakan sebagai orang politik yang selama ini kita pernah ikut pileg beberapa hari waktu yang lalu. Dan waktu itu kita ini 5 tahun tuh berbuat untuk masyarakat. Misalnya bantu bedah rumah, macam-macam yang kita lakukan program-program. Tapi pada saat untuk pileg kemarin, pagi itu masyarakat tidak lihat lagi apa yang kita buat. Itu fenomena sekarang yang berubah di dalam masyarakat kita. Ya dilihat masyarakat pagi ini saya dapat apa. Yes. Yang kita takutkan adalah jangan-jangan berpikir pola pikir masyarakat itu berubah. Ya. Kena itu. Kalau ada yang ngantar, janji ada yang ngantar, mungkin ada yang ngantar. Ada faktor X berhentilah ternyata. Berhentilah pergi. Jangan-jangan berpikirnya seperti itu. Itulah sebenarnya menjadi bahan kajian memang selama ini. Saya merasain. Dulu saya waktu pemilu yang lalu saya dapat suara 200.000 lebih. Kemarin tinggal 85.000, hampir-hampir gitu. Ya, hampir-hampir tidak dapat lagi. Tapi bagi saya sudah takdir Allah, rupanya saya lebih ada kesempatan untuk maju lagi. Itu tadi persoalan-persoalan. Dan sisi lain memang kalau kita lihat memang ya masyarakat lelah itu boleh katakan lelah, ya juga mungkin. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi itu tadi, itu persoalannya ada yang janji malam itu mau ngantar, mungkin pagi itu tidak datang mungkin. Sebab calon kan tidak semuanya dukung si A si B, macam-macam.
Ada yang ikhlas, ada juga tulus, ada juga. Ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi penyebabnya dalam hasil kajian para peneliti dan para pakar itu salah satu penyebab. Dan berdasarkan pengalaman ya Pak? Ada pengalaman itu juga gitu. Iya. Nah, jadi itu yang kami lihat dan memang masalah pemilu ini itu sudah menjadi bahan pembicaraan di tingkat partai. Ya, kemarin kita lihat. Kenapa? Itu sebabnya ketua partai kami ada kemarin menyampaikan merubah sistem pemilu ke depan. Itu salah satu yang sedang dilontarkan sekarang ya, sudah jadi pembicaraan. Kalian tahulah apa yang terjadi ke depan ini, diharapkan seperti itu. Karena itu tadi money politiknya sudah luar biasa. Kita lihat seperti itu. Walaupun memang tidak semua calon yang melakukan itu. Saya rasa demikian. Tapi imbasnya mungkin kepada semua calon akhirnya mungkin, akhirnya seperti itu. Kami pileg ya, kalau gubernur udah tahu saya. Ini kan berdasarkan pengalaman ya Pengalaman. Pak. Berdasarkan pengalaman. Kalau Prof Kasul gimana Prof memandang? Ya, ada yang mengatakan sebenarnya isu pilkada itu nggak jauh-jauh, Prof. Mulai dari money politik, ya, isu kampanye black campaign gitu. Dua isu ini selalu nih, nggak jauh-jauh itu. Dari 10 tahun yang lalu juga itu yang dibahas Bang. Jangan-jangan 20 tahun yang lalu juga itu kan gitu. Nah, gimana Prof memandang, kita bicara money politik dulu. Di mana sebenarnya yang harus kita perbaiki? Di masyarakat kah atau di elit kah, Prof? Baik ya, sebenarnya kalau kita melihat masyarakat itu ya begitu-begitu sebenarnya. Yang paling penting yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini yang penting ini, bahwa memilih pemimpin yang baik dan amanah itu harus begini caranya. Ya, berkualitas itu begini caranya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan ya seperti ini, seperti kata Pak Abia tadi. Memang money politik, black campaign itu menjadi makanan setiap pilkada maupun pileg segala macam ya. Nah, ini tergantung bagaimana calon lagi. Seorang calon beranikah? Nah, ini kan saya tantang ini. Beranikah setiap pilkada tidak bermain money politik? Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah masyarakat bisa menerima. Ya. Ini kadang-kadang begini, yang satu mau, yang lain tidak mau. Kan itu kan? Akhirnya apa? Yang terjadi main kucing-kucingan kan? Nah, ini penting ini. Maka dalam konteks pilkada ini memang itu bukan rahasia apa lagi, rahasia umum itu, money politik, ya. Campaign itu biasa. Bagaimana yang namanya politik ya, nama politik siapapun dia akan memberikan menjadikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, cuma masyarakat yang harus kita beri pelajaran, beri pendidikan politik. Bagaimana khususnya masyarakat yang saya notabene adalah di daerah pedesaan ya. Kalau daerah perkotaan insya Allah sudah bisa cerdas bagaimana dia bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, bicara itu Prof, dalam beberapa diskusi lalu kita sempat berdiskusi bagaimana kemudian sebenarnya Anda melihat, saya melihat keinginan Anda sebenarnya para ulama, tokoh-tokoh agama dan masyarakat itu dilibatkan di dalam proses pemerintahan. Nah, untuk pemerintahan Jambi ke depan, apa pandangan Anda? Agar kan salah satunya gitu, bagaimana kemudian bisa mencerdaskan masyarakat begitu. Sebenarnya pemimpin yang yang sudah diberi amanah itu ya dia harus bisa mengemban amanah itu dengan baik. Ya. Bahwa ya dalam Islam kan ada dua penjaga kan, wakil dan atid itu tidak bisa siapapun. Nah, ketika itu dia tahu bahwa saya ini diawasi oleh Allah dan dicatat oleh malaikat ini, maka sesungguhnya ketika dia melaksanakan kebijakannya itu dilakukan dengan amanah, insya Allah tidak ada masalah. Ya, tadi Anda katakan, mampukah, bisakah kabinet ini masuk melibatkan para ulama, tokoh masyarakat? Itu tergantung kebijakan Pak Gubernur. Ya, apakah dia? Kalau harapan Anda, Prof? Kalau saya begini, Silakan. ini sebenarnya kan proses. Proses. Ada dua hal sebenarnya. Pertama, ekonomi dan pendidikan. Kalau masyarakat ekonominya tinggi, itu sebenarnya tidak terpengaruh dengan money politik. Ya, kalau masyarakat yang pendidikannya tinggi. Salah satu contohnya. Mohon maaf, kalau Kerinci itu masyarakatnya dikasih uang pun dia tetap menilainya yang punya SDM. Enggak berpengaruh juga seperti itu. Karena memang terus terang kalau untuk Jambi Kerinci lebih tinggi
SDM-nya daripada kabupaten-kabupaten lain. Di Sumatera Barat damai, duitnya diambil, tapi dia tetap Milih belum pilih tentu, gitu ya. orang itu satu. Yang kedua, itu masalah ekonomi. Kadang-kadang masyarakat kita memang potensi ekonominya masih rendah. Itulah proses. Jadi memang ini akan berproses terus-menerus. Agaknya mungkin ya biar aja mungkin sambil jalan terus-menerus lakukan pendidikan politik. Jadi Itu salah satu buat catatan untuk Pak Gub ke depan adalah ekonomi. tingkatkan ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat ekonominya sudah orang kaya semua, tidak butuh lagi urusan duit. Mana Baik. mengharapkan duit hanya 150.000. Baik, kita tahan dulu Cynthia ya. Siap. Oh, ini seperti kita harus jeda dulu. Jeda dulu ya. Baiklah, nanti akan kita bahas. Kalau tadi langsung ditantang ekonomi, nanti akan kita bahas ekonomi pasca pilkada di Provinsi Jambi seperti apa, Pak Gub. Langsung saja. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 dan beberapa hal tadi dan sepertinya Pak Gubernur ini nggak sabar di Cynthia. Iya. Silakan Cynthia. Langsung saja, Pak Gub. Bagaimana ekonomi pasca pilkada 2024? Jadi begini, Cynthia. Ya. Jadi kalau kita boleh merefleksi ke awal ya proses pilkada langsung di Indonesia ini, saya ikuti betul karena kita 2010 Bapak maju langsung, ya 2006 ya, Ya, langsung 2006. beliau pertama kali di Jambi. Di Bupati. 2015. Dari bupati ya. Bupati 2006 beliau langsung kan. Nah, 10 juga langsung, saya juga langsung. Ada sebuah masalah yang kita hadapi bersama-sama. Yang pertama adalah ketika kita mulai proses partai politik, ya kan? Dulu kompetisi Partai Golkar misalnya, itu sudah mulai kita bicara uang di situ. Jujur aja nih. Lalu kita masuk lagi ke fase kita berikutnya kita partai politik lainnya. Hampir semua parpol punya biaya personal. Biaya operasional. Ya, betul kan? Ya. Karena dia juga punya ongkos politik dong. Nggak mungkin nggak ada. Dia beli pakai apa? Dia beli spanduk dan umum dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan. Oh iya. Nah, artinya ketika mulai seorang calon bupati, calon gubernur sudah dihadapkan dengan partai politik, tidak ada ongkos di situ, ya kan? Judulnya adalah biaya operasional partai politik. Ya. Yang pertama. Yang kedua, masuk lagi fase tahapan pemilihan, Ya. kampanye, tim sukses, atribut semuanya dan sebagainya, ya kan? Nah, inilah yang memanjakan pemilih kita. Mohon maaf, nggak usah orang lain, Cynthia. Ya. Adik kita aja mau jalan karena itu kebiasaan, dia minta minyak motor juga, contoh keluarga kita. Ya. Yang kedua, kita beri misalnya jilbab nih pada masyarakat. Orang kaya juga mau terima, minta itu barang. Kenapa? Ini free, betul enggak? Ini free. Kemudian juga zamannya trennya sedang pilkada, mereka minta juga, harga nggak seberapa. Nah, inilah persoalan politik kita ke depan. Artinya adalah ke depan regulasinya kita robah. Saya sudah lama sampaikan, saya dulu dari bupati, mana saya ngomong depan KPK juga, Pak, kalau begini sistem kita, lama-lama kita juga kredit bangsa ini. Kenapa? Ongkos kita besar, sementara cari uang pakai apa? Untuk balik modal pakai apa gitu kan? Ya. Sulit. Nah, ke depan saya setuju berapa partai sudah mulai Pak Ketua Partai Golkar sudah mulai ngomong, berapa partai sudah mulai ngomong ke depan. Pak Prabowo sudah mulai ngomong ke depan, kita mulai berpikir bahwa untuk pilkada DPR yang milihnya. Ya kan? Ya. Ongkos tidak ada. Ya. Seleksinya di tingkat bawah kelihatan nanti figur yang layak memimpin kita semuanya. Ya. Nah, tinggal lagi partai politik. Jangan sampai juga orang yang tidak pernah di pemerintahan, ya kan? Ya. Ujuk-ujuk dia tampil di situ calon, Ya. ilmu tidak ada, Ya. juga repot kita kan? Ya. Karena pengalaman tidak bisa dibantah itu. Betul. Orang yang punya pengalaman berarti dia mampu bekerja, ya kan? Nah, ini saya ke depan yang kita lakukan. Nah, yang kedua pasca pilkada, kita lihat
meskipun saat pilkada warna politik siram-nyiram itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Jambi tumbuh cepat? Tidak juga. Karena uang itu ya habis gitu-gitu aja. Ya kan? Coba kita hitung berapa sih jumlah uang yang beredar saat pilkada itu di Jambi ini. Triliunan mungkin. Ya kan? Saya cek di pasar tuh, bayangkan 2 hari mau pilkada, saya tanya anak buah saya, itu yang namanya amplop itu habis sudah. Karena jual lagi. Ya kan? Saya tanya bank juga nggak ada lagi uang di situ. Bayangkan, begitulah ekonominya bergerak cepat ketika 2 hari, 3 hari sebelum pilkada itu. Tapi tidak menumbuhkan ekonomi. Tidak menumbuh ekonomi, tidak berefek, tidak ada dampaknya muncul. Pasca pilkada ya orang biasa-biasa saja. Ya kan? Harga-harga juga biasa nggak ada masalah. Nah, artinya inilah yang kita rubah ke depan, sistem politik kita akan rubah. Mungkin yang DPR lah yang pas ke depan saya kira memilih bupati dan juga wali kota dan juga gubernur. Tinggal lagi seleksinya yang kita pikirkan bagaimana cara seleksinya agar figur yang muncul, figur yang punya pengalaman di pemerintahan dan juga di politik. Itu yang disiapkan ke depan. Jadi Pak Gub termasuk yang pro ya? Atau Oh iya, Baik. saya pro. Kenapa? Repotnya minta apa Cynthia? Belum lagi, kos politiknya mahal ya. belum lagi rekonsiliasinya. Yes. Menyatukan orang banyak itu. Ya kan? Ada yang suami istri nggak teguran, bapak sama anak nggak teguran, ya kan? Hanya karena pilkada, minta dukungan. Di tingkat pilpres saja bisa seperti itu, apalagi pilkada yang dekat gitu ya. Tapi gini Pak Gub, kalau kita bicara sistem ya, artinya ya kita tidak tahu nanti seperti apa. Ya. Tapi kalau gambarannya kan kita pernah menjalankan itu bahkan hingga akhir 2004 lah. Ya. Dan kita pernah melakukan itu. Tapi kan ini juga harus diawali, kalau memang ini dikembalikan ke legislatif. Ya. Ini kan juga harus diawali dari orang-orang yang duduk di legislatif juga seperti yang Anda bilang tadi, punya pengalaman, punya kompetensi yang baik, dan tentu juga memang layak begitu. Ya. Gimana dengan itu, Pak Gub? Iya, Kan buahnya dari sana. Gitu. Ya, kan begini. Dulu memang ketika 2009 ya, kan begini. Kan ada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah kala itu kan. Muncullah krisis ekonomi berkepanjangan. Ya. Nah, kemudian juga kala itu kan masih ada fraksi TNI Polri waktu itu. Betul. Ya, Pak ya. Nah, artinya masih ada intervensi pemerintah pusat di situ. Kalau pemilihan DPR itu kalau sudah bergabung fraksi Polri ini, nah itu yang menang biasanya, ya kan? Nah, maka muncullah ide untuk langsung pilkada langsung. Nah, ke depan saya kira kalau hanya isinya parpol, saya kira nggak masalah sebetulnya, ya kan? Tidak ada intervensi daripada pemerintah di atasnya, ya kan? Silakan saja partai politik yang bermain, ya kan, menjadi figur-figur. Tingkatannya. Iya. Nah, saya kira masih bisa lah, insya Allah, ya kan? Baik. Dan pengalaman kita selama pilkada langsung ini itulah jadi pengalaman ke depan saya kira. Bagaimana kita bersihkan negeri ini secara baik, tidak ada money politik, ya kan? Jalan, nah insya Allah bisa. Asal memang pengawasan pemilihan DPR juga diawasi, KPK juga ngawasi itu kan. Ya. Kalau tidak, ya nanti juga ada suap nyuap di DPR juga akan berkembang nantinya, repot juga kita. Hanya memindahkan letak ininya aja. Arti ini juga diawasi betul oleh semua APH, ya kan? Tidak ada itu masuk ke mereka uang apa bentuknya lah, sehingga fair betul. fair pemilihan. betul gitu. Nah, itu saya kira. Ya, wah ternyata banyak hal-hal yang kita harapkan nanti akan terjadi 5 tahun ke depan gitu ya Pak ya. Baik, kita ke Pak HBA. Pak, tadi juga sempat disinggung mengenai bagaimana keterlibatan akhirnya berbagai pihak untuk kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah agar inovasi-inovasi dari para kepala daerah yang terpilih nantinya bisa memang pro rakyat gitu, bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Seperti apa Bapak memandang hal itu Pak? Silakan. Jadi sebelum sampai ke situ, saya menggarisbawahi apa sama Pak Gubernur tadi. Memang sistem pemilihan langsung ini ada kelemahan, ada kelebihan. Ya. Kelemahannya itu tadi. Pertama dari segi money politik. Yang kedua dari segi yang terpilih pimpinannya, kepala daerah yang terpilih. Ada kalanya yang tidak berpengalaman itu ya Mbak ya. Beda DPR dengan kepala daerah. Kalau DPR itu kan banyak hanya ngomong, bukan aksi ke lapangan. Ya, dia kalau kepala daerah ini Bawang harus tahu betul sistem pemerintahan. Karena mengambil kebijakan langsung. Mengambil kebijakan langsung. Dia harus paham apa arti inflasi.
Ya, bagaimana yang lain-lainnya nilai tukar petani, ya itu harus tahu tuh NTP gitu. Kalau itu tidak ngerti seorang kepala daerah, tidak akan mungkin sukses. Gitu. Jadi oleh sebab itu memang itulah sebabnya ada baiknya kalau sistem yang seperti dulu. Ya. Tapi mungkin sistemnya yang belum kita atur diperketatkan tadi. Iya. Jangan disamakan DPR. Kalau DPR, saya di DPR dan di pemerintahan. Kalau seorang gubernur, dia harus tahu betul semua permasalahan. Dia harus holistik. Semuanya harus tahu. Yang sekecil-kecil pun harus dikaji Pak Gubernur. Mulai masalah orang susah, masalah petani, kekurangan ikan, kekurangan beras, semuanya dipikir dalam otak gubernur gitu. Kalau jadi kepala daerah yang jadi itu tidak ngerti persoalan itu, apa yang akan dibuat? Apa maju satu daerah itu? Atau mungkin dipersyaratkan seperti dulu Pak, misal dengan jenjang karir tertentu begitu. Mungkin itu saya tidak katakan seperti itu. Iya. Tapi mungkin salah satu aturan-aturannya perlu itu dipikirkan ke depan seperti Iya. itu. Sehingga jangan ada kesan seolah-olah ini kan masih terpimpin lagi seperti dulu Iya. Orde Baru ya. Orde Baru kan ditentukan oleh pemerintah pusat. Iya. Nah, sekarang aturan lainnya itu diperketat. Gitu. Bagaimana disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan. Tetapi memang kelebihannya siapapun bisa menjadi kepala daerah. Dengan sistem sekarang. Dengan sistem sekarang. Dia mungkin dari kerjanya jadi sopir mobil, kalau dia punya Basis massa dan punya mungkin biaya segala macam bisa jadi gitu. Tapi persoalannya kita ke timur seperti itu. Itu akan bagaimana pelaksanaan pemerintah ke depan. Belajar disposisi surat betul harus 1 tahun. Dia tidak tahu bagaimana mendisposisi surat gitu. Bagaimana? Masalah akhirnya ajudan yang mendisposisi surat. Belajar Pak ini harus dibuat. Bagaimana mengikir yang lain. Itu persoalannya memang. Tapi itu tadi kelebihan tadi siapapun bisa jadi kepala daerah. Nah, tapi itu tadi ke depan harus betul-betul diperketat persyaratan dan sistemnya itu yang perlu kita perdalam, kita kaji lagi. Itu saya pikir seperti itu. Terkait mengawal kebijakan-kebijakan untuk pemerintahan baru untuk kepala-kepala daerah yang terpilih dan nantinya juga akan ditetapkan seperti apa? Ya, kalau itu nanti kan yang mengawal dan mengawasi di samping pemerintah lebih atas, kalau gubernur kan dengan bupati kan pemerintah lebih atas. Kalau bupati dengan wali kota gubernur diawasi oleh pemerintah pusat. Itu salah satu. Di samping memang DPR. Kalau kami pusat kan DPR di bidang sesuai dengan komisi masing-masing. Ya. Kami mengawasi kerja pemerintah. DPR itu bidang budgeting, kemudian pengawasan dan undang-undang atur-aturan. Itu gitu yang tugas DPR. Tetapi kalau yang diawasi tidak ngerti gimana? Sekali lagi tidak ngerti. Ya kalau yang ngerti enak lah gitu kan. Nah, itu ya Baik. perlu menjadi pemikiran kita ke depan seperti itu. Baik, Iya, baik. Saya ke Prof Kaspul nih. Prof, Silakan. tadi bicara yang diawasi, sekarang yang mengawasi gitu ya. Di saat kita berbicara check and balance ya di pemerintahan Prof tentu tidak bisa lepas dari eksekutif legislatif gitu. Nah, majunya eksekutif ini tentu juga tidak lepas dari fraksi-fraksi yang ada di partai-partai politik yang juga ada di legislatif. Nah, bagaimana kemudian harapan Anda kepada lembaga legislatif kita agar tetap menjadi bagian dari pengawasan terhadap eksekutif ini, Prof, secara berimbang begitu. Bukan karena kepentingan politik partai, tapi juga justru lebih kepada peran pengawasan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, Prof. Baik ya. Memang harapan kita ya begitu sebenarnya. Antara kebijakan di legislatif dengan eksekutif itu harus seimbang. Harus bersama-sama membangun daerah ini. Jangan ada kepentingan parpol. Ini kadang-kadang kita melihat bukan karena misalnya eksekutif punya program karena nggak cocok. iya itu yang menjadi masalah. Hanya apabila DPR dengan gubernur sinergi dan bersama untuk membangun Jambi ini, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur itu didukung oleh DPR dan DPR juga mendukung kebijakan yang dibuat oleh Gubernur. Dan ini adalah kepentingan masyarakat kan. Jadi apa dikatakan tadi memang kalau ekonomi masyarakat sudah luar biasa, enak, makmur, insya Allah tidak ada masalah. Nah, yang paling penting juga pengawasan bukan saja di DPR. Pengawasan yang paling vital itu adalah pengawasan dari masyarakat. Ya, itu yang paling penting saya. Pengawasan masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah pengawasan Allah. Nah, Dan itu harus diingat. itu harus diingat oleh siapapun yang mana, termasuk saya. Saya alhamdulillah baru 1 minggu, belum sampai 1 minggu dilantik jadi rektor. Ya Allah, beri amanah ini dengan baik dan itu kita diawasi
Baik, Semua baik. masyarakat mengawasi. Baik, baik. Jadi harapan ke depan antara gubernur dan bupati itu harus bersinergi ya. Baik, Bahwa baik. Jambi ini punya kita semua. Bersama kita bisa, ya bersama kita kuat untuk Baik, membangun masyarakat Jambi menuju masyarakat yang makmur ke depan. baik, baik. Cynthia, mungkin kita tahan dulu. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah rekonsiliasi tatanan masyarakat pasca Pilkada 2024 di Provinsi Jambi. Masih bersama 3 orang narasumber dan juga rekan saya dari Yusra, tapi di segmen ini tidak terasa sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Pak Gub, silakan Pak. Ya, saya tentu berharap dengan warga Jambi, dengan masyarakat, dengan para calon bupati wali kota ya. Oh, kita ini satu keluarga besar gitu kan. Pasca pemilu, ayo kita sama-sama menjadi warga yang beriman, bertakwa, menyatu kembali gitu kan. Saya juga pribadi sudah istilahnya ketika Dinda Romi membuat di IG beliau ke saya selamat, saya juga berusaha untuk nelfon beliau melalui ajudannya. Tapi belum tersambung sampai ini belum tersambung ke beliau. Saya mau ke rumah beliau tadinya, mau sowan ke beliau gitu kan. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya bagus, ke bawah juga akan bagus. Kalau kita beri contoh yang baik ke masyarakat, bawah juga akan damai semuanya. Itu intinya. Nah, yang kedua juga saya ingin juga Jambi ini aman, damai, kondusif. Semua elemen, saya terima kasih banyak seluruh jajaran kita, Pak Kapolda dan Rem Kejati semua. Selama ini luar biasa saling sinergi saat milu juga, dan KPU juga sudah luar biasa tugasnya dengan baik, Bawaslu juga sudah kerja dengan baik, Bawaslu. Nah, artinya sudah bekerja semuanya. Tinggal kita melebur jadi anak bangsa, warga Jambi yang menyatu dan ingat bahwa Jambi ini milik kita semuanya. Kita jangan segera. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Gub. Selanjutnya. Ya, Prof. Kasbul, silakan. Ya, siapapun orangnya yang terpilih harus kita terima. Itulah pilihan masyarakat dan harus kita dukung. Dan yang paling penting harus kita awasi janji-janji yang telah dibuat dalam ketika pilkada. Mungkin itu dengan kita menerima calon yang sudah terpilih, insya Allah ya Jambi ini insya Allah akan damai. Dan yang paling penting adalah sinergi antara Pak Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota itu harus sama visi-misinya. Kalau bertolak belakang maka ini menjadi hal yang apa nih? Itu mungkin statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kita dengar closing statement dari Pak HBS. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya hanya mengucapkan selamat kepada Gubernur, kepada Bupati Wali Kota yang berhasil memenangkan kontestasi ini. Tapi yang terhadap yang kalah dengan berkecil hati. Ingat dalam Al-Quran suratul Al-Baqarah itu bunyinya asa antakrausa'a wa huwa khairul lakum wa asa antakrausa'a wa huwa syarrul lakum. Arti ayat itu boleh jadi kamu mengatakan ini buruk bagi kamu, tetapi pada sisi Allah itu baik. Betul. Sebaliknya boleh jadi itu baik tapi sisi Allah buruk. Sebab saya pernah kalah, saya pernah menang. Mungkin kekalahan itu ada baik untuk kamu. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu satu. Yang kedua, bagi masyarakat Provinsi Jambi, mari kita bersatu padu mendukung kepala daerah yang menang dulu, sebab dia akan memimpin kita, terutama ya kalau Provinsi, Gubernur Jambi dan Wali Kota, Bupati Provinsi Jambi. Dan yang sudah, sekarang kita menyatu untuk mendukung beliau untuk memimpin Jambi dan daerah yang lain ke depan. Saya yakin itu pilihan Allah, itu yang terbaik. Luar biasa, terima kasih Pak BA, terima kasih Pak Gub, terima kasih Prof atas waktunya. Ya. Luar biasa sekali Bang Roni, seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa memang pilkada sudah selesai kita laksanakan, tapi ini waktunya untuk kita kembali merajut persatuan. Mungkin kita sempat berbeda pilihan, tapi jangan sampai itu mengganggu ketertiban. Akhirnya saya Cynthia Permana Dan saya Doni Yusra undur diri.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatuh.